Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Orbisam di channel kami dengan Pak B. Hari ini saya akan menyampaikan tentang pemisahan campuran. Dalam episode yang lalu, video yang pertama, saya telah menyampaikan tentang materi dan perubahannya, di mana materi salah satunya digolongkan dalam campuran. Campuran ada yang tergolong dalam campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan secara singkat dan jelas, mungkin simpel, tentang pemisahan campuran. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, lanjut. Dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang kompetensi yang akan kita capai dalam pembahasan ini adalah menganalisis pemisahan campuran dengan berbagai cara. Kemudian tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menganalisis pemisahan campuran dengan cara filtrasi, dapat menganalisa pemisahan campuran dengan cara rekristalisasi, dapat menganalisis pemisahan campuran dengan cara adsorpsi, dan dapat menganalisis pemisahan campuran dengan cara destilasi. Ini ada 4 tujuan utama yang akan kita pelajari. Ini sebenarnya masih banyak yang harus kita pelajari, tapi cukup 4 ini yang kita perkenalkan dulu. Yang pertama adalah filtrasi, rekristalisasi, adsorpsi, dan destilasi. Oke. Jadi secara skematis saya gambarkan seperti ini. Metode pemisahan campuran itu ada filtrasi, rekristalisasi, adsorpsi, dan destilasi. Kita masuk yang pertama, filtrasi. Filtrasi ini adalah proses pemisahan campuran dari padatan dan cairan. Jikalau ada campuran antara padatan dan cairan, maka bisa dipisahkan dengan cara filtrasi. Nah, alat yang digunakan dalam filtrasi ini adalah yang pertama corong, kemudian yang kedua cukup dengan kertas filter. Nah, secara gambar saya gambarkan seperti ini. Ini ada corong dan ada kertas filter. Kemudian sebagai contoh, ini adalah lautan garam yang mengandung residu atau kotoran begitu. Kita saring dengan kertas saring. Nanti filtrat ini akan sampai ke bawah berupa larutan garam yang murni, kemudian residunya akan tertinggal di kertas filter. Itu prinsipnya seperti itu, sederhana sekali. Itu filtrasi. Jadi penyaringan, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah penyaringan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah rekristalisasi. Rekristalisasi adalah pemurnian padatan dengan cara penguapan pada pelarutnya. Nih. Jadi sekali lagi, pemurnian padatan dengan cara penguapan pada pelarutnya. Nah, sebagai ilustrasi, ini adalah dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sering menjumpai atau mungkin pernah melihat atau mungkin menonton di video tentang tambang garam. Nah, sama sebenarnya seperti itu. Jadi ini ada larutan garam diuapkan, dipanaskan sampai menguap sehingga nanti uap pelarutnya dalam hal ini adalah air akan menghilang semua atau menguap semua, tinggal kristal-kristal garam saja nanti. Yang ketiga adalah adsorpsi. Adsorpsi ini adalah pemurnian zat terhadap kotoran atau mungkin juga bau dengan adsorber atau penyerap gitu. Ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk adsorpsi ini biasanya dilakukan
itu dengan karbon aktif atau arang gitu. Misalkan untuk menghilangkan bau, atau mungkin juga pernah kita jumpai atau mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, pernah melihat bungkusan silika gitu, sebagai pengikat air, sama seperti itu sebenarnya, sama. Ini saya ilustrasikan seperti ini, ada gambar, ini ada gas-gas molekul. Kalau ini bisa diilustrasikan ke bau yang berada di sekitar kita. Kalau kita berikan karbon aktif, nanti akan dia serap. Jadi karbon aktif itu fungsinya banyak sekali. Mungkin juga pernah kita menjumpai karbon aktif untuk pemurnian air, juga bisa seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah destilasi. Destilasi ini adalah pemisahan dan pemurnian dengan menggunakan perbedaan titik didih. Jadi destilasi ini dilakukan, kita harus mengetahui atau mempunyai pengetahuan atau mungkin data tentang titik didih suatu larutan, dan ini dilakukan apabila campuran itu berupa cairan semua. Mungkin dari contoh ini yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah penyulingan minyak bumi. Sama sebenarnya, ilustrasinya adalah seperti ini. Ini ada larutan atau campuran, kemudian dipanaskan, kemudian uap itu dialirkan ke dalam sebuah pipa-pipa seperti itu, kemudian dikontrol suhunya untuk mendapatkan cairan atau zat yang diinginkan. Itu nanti kita akan kontrol dengan suhu-suhu yang diinginkan dengan titik didih yang berbeda tersebut. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan hal seperti itu dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain penyulingan minyak bumi, mungkin bisa penyulingan minyak wangi dan seterusnya. Itu prinsipnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa baca modulnya, kemudian lihat videonya, dan jangan lupa juga cari di referensi di tempat lain, di tempat Google. Silahkan nanti googling yang berhubungan dengan hal itu, sehingga nanti Anda akan lebih memahami dari materi ini. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.